Kita rindu, kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Kita memberikan segala pujian, penghormatan kita kepada Tuhan. Kita memberikan segala sanjungan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Mari persiapkan kehidupanmu pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Persiapkan setiap mesbah-mesbahmu untuk engkau bawa dalam hadirat-Nya Tuhan. Untuk engkau datang dengan segala pujian dan pernyataan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami ada dalam rumah-Mu Tuhan. Menaikkan pujian, menaikkan syukur.
percaya kami yang datang dengan keadaan yang sakit, dalam hadirat Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Percaya dengan beban berat kami pulang mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan kami menang, bahkan lebih daripada mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati. Haleluya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami siap untuk jauh lebih masuk dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini. Kalau bersukacita boleh lihat kiri kanan, di depan, di belakang saudara. Katakan Yesus baik, amin. Haleluya. Ya, masakan kebaikan Tuhan kita pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan terbatas dalam hidup kita. Haleluya. Kami masuk kepada dengan hati bersyukur, harapan dengan pujian.
dalam hadirat Tuhan. Saya percaya tidak ada yang terluput. Semua kita yang berada dalam ruangan gereja, dari depan sampai di belakang, ketika kau berkata sebab Tuhan baik, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi engkau dan saya, kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tak dapat kita balas kebaikan. Dan Dia adalah Bapa yang sangat baik. Ketika kita
percaya bukan karena kekuatan kuat gagah kita, tapi karena kita punya Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukurmu kepadanya. Bangun manusia rohmu, berkata-katalah di hadapan Tuhan, bawa isi hatimu kepadanya, sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti. Mereka tak kaya nama syaka. Mari bertahan 1 menit. Biarkan Roh Kudus, kepenuhan Kristus Yesus itu mengalir di dalam diri kita, sehingga kita pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita pulang dan kita percaya bahwa kita berjalan dengan Tuhan Yesus, dan kita terus melihat kebesaran dan kebaikannya sepanjang waktu. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, Tuhan. Kami sembah Dia. Haleluya. Kau tidak biarkan kami berjalan sendirian. Tapi Engkau Bapa yang terus menyertai kami. Kami mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli bagi kami. Sekalipun orang-orang di sekitar kami mungkin menilai, melihat, meninggalkan kami, tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, seberapapun kami Tuhan mengecewakan Engkau, Engkau tetap Tuhan yang baik bagi kami. Berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang siang malam berseru kepadamu. Kiranya keberadaan-Mu yang nyata itu, Engkau yang tidak pernah berubah itu dulu, sekarang sampai selama-lamanya, itulah yang dialami oleh umat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan berbicaralah bagi kami. Kami merindukan satu perkataan-Mu, karena kami mempercayai ketika Engkau berfirman, itulah masa depan kami. Ketika Engkau berfirman, maka Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya
Berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Kami hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu. Cengkram kami, biarlah kami menjadi tawanan Roh Kudus. Saat hamba berbicara, membuka kitab suci, menjelaskan, aku memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga berkhotbah di hati kami, menjelaskan secara detail, sehingga kami sama-sama mendapat rema yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami di gereja-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk, terima kasih. Wow. Ini seperti saya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya ketemu dengan Bapak Gembala ini baru hari ini. Seperti antara perjanjian lama di Maleakhi itu, Bapak Ibu, yang ada kitab putih itu, kertas putih itu, begitulah kami sekarang baru bertemu. Bapak Ibu saudara terkasih, satu sukacita di dalam Tuhan saya boleh melayani Bapak Ibu kembali. Ada beberapa waktu yang lalu saya pernah ke sini dan saya berbicara, saya masih ingat tentang Naomi dan Ruth. Tetapi ketika saya ditelepon oleh hambanya Bapak Gembala, saya berdoa dan meminta sebuah impresi, satu rema dari Tuhan, supaya saya tidak berbicara karena pengalaman, saya berbicara bukan karena kepintaran, saya berbicara bukan karena kesaksian saya, tapi saya rindu saya berbicara itu karena kita sama-sama dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini sudah diperlengkapi sama Bapak Gembala dengan pengetahuan dan pengenalan Tuhan. Izinkan saya berbicara tentang apa yang Roh Kudus katakan. Saya berdoa supaya kita semua di tempat ini di bulan Agustus ini benar-benar berjalan hanya fokus memandang Dia satu-satunya Tuhan. Ada sukacita? Bilang sama kiri kanan, fokus. Fokus. Haleluya, haleluya. Merdeka. Jadi kau pakai ini pakai baju merah. Emang udah tanggal 17? Masih tanggal 13. Oh, menyambut. Merdeka Indonesia, merdeka hati kita. Haleluya. Dan satu lagi, merdeka keuangan. Amin. Kok ragu-ragu? Amin. Besok Pak Pendeta, Pak Gembala nggak akan khotbah perpuluhan, percayalah. Merdeka Indonesia, merdeka hati, merdeka keuangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita coba baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43. Saya rindu kita belajar sederhana dulu, mendarat dulu. Yesaya 43. Saya rindu kita membaca di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Perikop kita hari ini, rema yang Tuhan taruh adalah jangan ingat-ingat yang dahulu. Bisa bilang sama-sama? Jangan ingat. Ingat. Jangan ingat yang dahulu maksudnya. Nah, nanti kita akan kupas. Kita baca sama-sama. Saya boleh sekali lagi jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca Yesaya 43 ayat 18 dan 19, 3, 2, 1. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Katakan amin. Silakan duduk, berbahagialah kita membaca, mendengar, melakukannya. Ada dua ayat yang kita bagi pada pagi hari ini. Yang pertama ada arahan. Yang kedua ada dia katakan tentang janjinya. Ada dua ayat. Yang pertama dia bicara tentang arahan atau perintah atau firman-Nya. Yang kedua dia bicara tentang penggenapan atau janji-janjinya yang akan dia katakan
di hari ini dan di hari yang akan datang. Karena Tuhan suka dan tertarik Dia untuk membawa kita ke masa depan. Dia nggak suka kita hanya selalu membahas cerita tentang dosa masa lalu. Manusia yang suka menceritakan kesalahan orang lain. Dan hari ini kita mau membahas tentang apa yang sering diingat-ingat yang dahulu. Biasanya ini kita ini pasti tahu apa yang Tuhan katakan yang dimaksud janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Saya mau ajak jemaat Tuhan. Sekarang udah ganti kan jemaat apa nih? Sign and Glory. Gitu? Sign and Glory. Dengar baik, apa yang Tuhan maksud tentang janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Kita dulu. Yang sering sekali kita ini terjebak, kita ini selalu menceritakan, memikirkan, merenungkan hal-hal yang dahulu. Dan tanpa kita sadari, hal-hal yang dahulu itu justru menghambat kegerakan, menghambat pertumbuhan, menghambat satu aliran Roh Kudus, sehingga terjadinya sebuah kemampetan. Mampet. Nah, sekarang kita masuk ini. Apa hal-hal yang dahulu sering kita ingat? Saya coba garis bawahi ya, Bapak Ibu, Opa, Oma, semua, abang, kakak. Yang saya catat di sini ada beberapa. Yang pertama yang sering sekali kita ingat-ingat adalah keberhasilan yang dulu. Keberhasilan yang dulu. Karena pemimpin atau umat Tuhan yang tidak punya visi, dia akan liar. Orang yang selalu membanggakan keberhasilan masa lampau, tetapi di hari-hari ini justru ketidakakuratan yang dihidupinya ini menghambat pertumbuhan. Aku dulu, bisa jaya, tapi waktu dia mengajar kepada anaknya, itu seperti dia bagaimana membawa pola dunia dalam diri anak keturunannya. Karena saya percaya Tuhan yang berkata, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan 3, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang kesukaannya adalah perkataan Tuhan, dia seperti pohon yang sudah saya katakan amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya keberhasilan dia dulu itu nggak semua lepas dari karena kerja kerasnya, karena sebuah didikan dari orang-orang di atasnya. Tapi kalau Tuhan izinkan dia berhasil di masa lampau, bukan keberhasilan itu yang dibanggakan, tapi bagaimana hidup yang sudah diubah, bertobat, dan mengalami Tuhan, itu yang terus diceritakan. Ada amin. Karena saya mempercayai keberhasilan engkau yang dahulu, kalau hidupmu berkenan, hidupmu selaras dengan Tuhan, maka Tuhan bilang, maka Tuhan akan membuat anak cucumu lebih dari waktu engkau kemarin. Haleluya. Kebanyakan orang-orang tua kita sekarang, dia tanamkan sebuah pola, padahal zaman sudah terus berkembang. Ketika ditanamkan sehingga terjadi sebuah pemberontakan, terjadi sebuah kebuntuan. Kok polaku dulu ku terapkan kepada si A, si B, si C, kok dia benci sama aku? Sebenarnya gak ada yang salah dengan keberhasilanmu dulu, tapi cara engkau menularkan bagaimana keberhasilan itu, kalau itu bukan datang dari Tuhan, maka Tuhan bilang terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Sehingga orang yang mendengar itu jadi apa? Jadi sebuah batu sandungan, kekecewaan. Sekarang anak-anak sekarang beda. Kita bilang, Papa dulu gak punya handphone, Papa dulu begitu. Anak sekarang jawabnya apa? Itu kan zaman Papa Mama, zaman saya beda. Dia jawab kita loh. Tuhan bilang jangan ingat-ingat yang dahulu. Tuhan mau bilang cukup, engkau sudah berbuat berhasil nak.
yang kau perlu tularkan kepada turunanmu, kepada sisi keluargamu. Bagaimana hidupmu bergaul karib dengan Tuhan, bagaimana ketergantunganmu dengan Roh Kudus. Karena nasihatmu boleh balik, tapi perkataan atau pewahyuan yang keluar dari mulutmu itu tak pernah kembali dengan sia-sia. Ada sukacita. Yang kedua yang saya dapat adalah jangan ingat-ingat yang dahulu itu. Yang kedua adalah kebaikan, berjasa. Bapak Ibu bisa paham maksudnya? Kalau bukan aku, tak bisa jadi apa-apa dia. Tanpa kita sadari ketika kita bicara itu menghentikan pergerakan Roh Kudus. Dengar baik jemaat Tuhan Saint and Glory. Kalau engkau berbuat baik, itu datangnya dari Tuhan. Kalau engkau berbuat baik, Tuhanlah yang membalasnya. Dia hanya membalas seperti yang kau minta. Tapi kalau Tuhan yang membalas 7 keturunanmu, tidak akan pernah Tuhan buat meminta-minta. Ada sukacita. Banyak orang terluka, kecewa, perpecahan. Dulu ku tolong dia, sekarang dia begitu, aku susah, dia pura-pura gak peduli. Halo. Kalau ketika kau mengingat-ingat yang dahulu, dengar baik, itu menghambat pertumbuhan. Tuhan mau bilang tegas, Saint and Glory, engkau sudah mendapat pengajaran dan nubuatan dari Bapak Gembala dan para hamba-hamba Tuhan dan pelihat di tempat ini, bahwa Saint and Glory sedang masuk berjalan dalam penggenapan janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan bukan hanya di alam roh, tapi setiap waktu perjalanan hidupmu, engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi. Kita mengalami Tuhan bukan hanya bicara doa dijawab, tapi kita bicara mengalami Tuhan secara pribadi, itu bicara setiap waktu ada yang dikoreksi oleh Tuhan. Sehingga waktu Tuhan mendapati kita nanti, hidup kita tidak bercacat celah. Amin. Amin. Kebaikan. Karena ada beberapa saya menangkap, ketika dia sudah buat baik, orang yang kita tolong itu nggak buat baik, mati rohnya loh. Gak mau dia semangat melayani. Padahal orang yang udah ditolong yang berhasil itu baik-baik aja, tapi dia mengalami kemampatan. Senyum pun tidak mampu. Kenapa? Dia aku tolong sekarang enak, sekarang pura-pura gak peduli. Iya. Saya menangkap bahwa ketika kita berbuat baik, dengan baik, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Kebaikan. Yesus memberikan nyawanya kepada kita, Bapak Ibu. Ya, Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, datang dari surga ke bumi. Dia nggak tuntut itu, tapi dia cuma bilang apa? Karena apa yang kubuat, semua itu melakukan kehendak Bapakku di surga. Haleluya. Kita berbuat baik untuk kita melakukan kehendak Bapa di surga. Apalagi yang kita ingat-ingat, Bapak Ibu, yang dahulu-dahulu. Nah, ini yang sering sekali, kesalahan orang lain. Nah, ini biang kerok ini. Saya taruh dia di tengah-tengah aja, karena ini biang kerok kadang-kadang. Kadang-kadang kita melihat selumbar di mata orang, kita bisa lihat, tapi balok depan mata kita nggak bisa lihat. Kita terlalu mudah menghakimi daripada mengampuni. Tapi saya percaya Saint and Glory sudah merdeka itu. Karena saya lihat dari jubah Bapak Gembalanya udah beda, udah bersinar terang. Saya lihat wajahnya sudah penuh kemuliaan. Haleluya. Saya dikasih mic, dia bilang ini udah durapi katanya. Lalu saya bilang ini double porsi. Karena sudah kulihat kau, aku bilang sekarang kau kasih aku double porsi.
Bapak Ibu, jangan ingat kesalahan orang lain. Waktu kita mengampuni, maka itu sebuah pilihan. Pak Pendeta, terus gimana? Orang di depan mata terus di kantor, di rumah, di gereja, di mana pun tak lihat itu semua. Kalau saya lihat wajahnya, saya ingat kesalahannya. Nanti kita akan masuk di situ nanti. Bapak Ibu dengar baik, gak ada kekuatan untuk bisa melupakan itu. Tapi penuhi pikiranmu dan hatimu dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Refnya dia bilang, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Kalau engkau ditipu uang puluhan, ratusan, miliaran, atau engkau mengalami kekecewaan, kau dikhianati, harusnya kau mendapat proyek itu, tapi kau ditipu dengan baik. Orang itu boleh ambil 5 miliar, 10 miliar, orang itu boleh ambil posisimu. Tapi orang itu nggak bisa ambil sukacita di dalam dirimu. Haleluya. Orang bahagia bukan karena punya uang. Orang bahagia bukan karena punya posisi. Orang bahagia karena dia sadar hidupnya bukan dia lagi, Kristus di dalam dia. Haleluya. Saya percaya ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah orang yang dipimpin sama Tuhan, maka kecintaan kita bukan lagi hanya mengejar apa yang kita mau, tapi kecintaan kita bagaimana Tuhan kita senang. Ada sukacita. Jangan ingat kesalahan orang lain. Memang sakit Bapak Ibu, apalagi kalau kita sudah jujur ya, berjuang mati-matian itu orang. Tapi tanpa kita sadari pun Tuhan izinkan semua itu terjadi, supaya kita sadar. Sering sekali pun kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Amin. Amin. Boleh bilang sama-sama, jangan ingat kesalahan orang lain. Bilang sama kiri kanan, benar itu ya, ingat itu. Tapi Pak Pendeta, utangnya gimana Pak Pendeta? Utangnya diingat nggak? Kalau bicara cuan ini, saya mau bilang begini, percaya deh. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, Abraham dengan Lot sama-sama nggak melihat Sungai Yordan dan Padang Gurun. Sama-sama nggak? Siapa yang membesarkan Lot? Abraham. Siapa yang melatih Lot? Abraham. Kalau bicara ego, bicara otoritas, bicara hierarki, bicara otoritas, berhak nggak Abraham untuk kecilkan itu si Lot? Kalau baru pencet juga lama-lama. Kutindes kayak kutu kutindes, gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Abraham? Kau pilih mana? Kiri atau kanan? Kenapa Abraham menyerahkan keputusan itu kepada Lot? Karena Abraham tahu bahwa hidup yang memutuskan adalah Tuhan. Dia nggak berhak lagi waktu dia deal dengan Bapa di sorga. Waktu Bapa memanggil, dia deal bahwa dari pihak Bapa berkata begini, aku akan membuat keturunanmu seperti pasir dan bintang, dan aku akan menjadikan engkau bapa bagi orang percaya. Deal. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham nggak mau menukar janji Bapa dengan Sungai Yordan. Jangan tukar janji Tuhan dengan utang yang kau berikan kepada orang 1 miliar itu. Karena Tuhan bukan hanya memberi kau 1 miliar, 5 miliar, tapi anak cucumu dan hidupmu ternama, terpuji, dan terhormat. Amin. Katakan amin. Haleluya. Tapi Pak Pendeta selalu saya kosong. Boleh nagih enggak Pak Pendeta? Sudah bertobat saja.
Sudah. Nanti berhenti kegerakan itu. Doakan saja. Kalau Tuhan yang gerakkan hatinya, puji Tuhan. Kalau Tuhan juga nggak gerakkan hatinya, gerakkan sorga untuk memberkati hidupmu. Amin. Ada amin? Amin. Kayaknya khotbah ini teduh ya, tenang. Gembala khotbah kan hajar dan dihajar ya kan. Tapi tidak apa-apa, saya lihat wajah-wajah jemaat itu merdeka semua. Amin. Nggak sia-sia nih. Haleluya. Kayaknya saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah penginjilan semua nih. Wajah-wajah siap mengaum. Nggak bisa lihat jemaat apa, nggak bisa lihat jiwa satu. Pengen diterkam supaya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang keempat, apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan bilang jangan ingat-ingat yang dahulu, janji-janji orang kepada kita. Janji orang kita ingat, janji kita nggak ingat. Saya percaya di sini nggak ada itu. Iya, aku datang. Tapi nggak datang dia. Tapi janji orang, diceritakannya sampai dari atas ke bawah diceritain. Siapa nak janji loh, begini. Tapi janji dia sama orang itu nggak juga di tempat-tempati. Jangan ingat-ingat itu. Karena apa yang kita ingat yang dahulu itu menghambat pergerakan, menghambat pertumbuhan. Yang sudah saya katakan amin. Karena setan suka itu. Terus yang terakhir yang saya dapat adalah jangan ingat-ingat yang dahulu itu adalah memori yang membanding-bandingkan keadaan dulu dan sekarang. Nah, ini dalam ini artinya. Yuk kita bahas ya. Apa yang dimaksud dengan memori membanding-bandingkan keadaan dulu dan sekarang? Saya rindu Bapak Ibu menangkap ini. Ini yang kebanyakan orang percaya. Tubuhnya sudah eklesia, berpindah dari gelap kepada terang. Tapi isi di kepalanya dengan isi di hatinya gak pindah. Tetap sama. Dari perdukunan, dari perzinahan, dari kelabing, dari mabuk-mabukan, tubuhnya berpindah. Jadi sering datang ke gereja. Tapi isi kepalanya, isi hatinya gak pindah. Ini yang berbahaya. Kita belajar. Keluaran 14. Saya berdoa Bapak Ibu bisa fokus mengikuti, karena Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau aku sudah membawa engkau masuk dalam penggenapan, jangan lagi hatimu, pikiranmu, kehendakmu, jiwamu mengendalikan roh yang ada di dalam dirimu. Kita bilang kita hidup di penuh roh, tapi tanpa kita sadari, jiwa kita, akal budi kita mengendalikan roh itu. Nah, ini berbahaya. Ini yang membuat konsekuensinya adalah umur 20 tahun ke atas, umat Israel yang keluar dari Mesir gak masuk tanah perjanjian. Mereka tahu ada janji, tapi mereka tidak masuk dalam penggenapan itu. Saya berdoa jemaat Sign and Glory, engkau bukan hanya tahu janji Tuhan, tapi engkau adalah satu generasi orang percaya yang masuk di dalam penggenapan itu. Haleluya. Amin. Kita baca sama-sama. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11 dan 12. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Begitu indahnya, begitu baiknya Tuhan itu. Saya sedang worship leader bahwa kita hari ini tentang Tuhan itu baik, Bapa itu baik. Yuk kita baca sama-sama Keluaran pasal yang ke-14 ayat 11 dan 12. 3, 2, 1. Dan apakah maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah terhadap kami dengan apa?
12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Apa katanya? Jangan membantu kami dan pada orang Mesir. Sebab apa? Lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada apa? Bapak Ibu ngerti maksud ini? Tuhan mau bilang begini, Tuhan sudah lakukan 10 tulah di situ dengan begitu hebatnya. Waktu dalam perjalanan, otak mereka, isi hati mereka masih tetap pada waktu di Mesir. Keindahan, kenyamanan, hidup hanya memuaskan keinginan daging, perasaan, tidak mau dipimpin sama Tuhan, mau dan bangga jadi budak, itu masih melekat di situ. Tapi tubuh mereka udah jalan mau sampai ke tempat laut terberau. Berapa banyak kekristenan bertahun-tahun pergi ke rumah Tuhan, tapi isi hati dan isi kepalanya tidak mau dibaharui dan tidak mau diubah sama Tuhan. Ketika dia datang dalam rumah Tuhan, ketika dia begitu dalam persoalan, dengar baik, memorinya langsung, dulu aku nggak bertuhan, nggak susah begini, dibesar-besarin kayak macam pengintai. Padahal dulu juga susah, kenapa sekarang ini Tuhan jadi Tuhan disalahkan? Dulu juga orang Israel di Mesir jadi budak. Ketika Tuhan bawa mereka masuk dalam agenda surga, tujuan ilahi, mereka itu masih dalam pemikiran dan hati, Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir? Tahu nggak? Ini sama seperti perkataan ahli-ahli Torah. Coba kita baca di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-23. Ini sama perkataan ini. Gak mengerti tentang tujuan dan kehendak Bapa. Boleh? Lukas 23 ayat yang ke-35. Oke. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya pemimpin mengejek dia, Yesus. Katanya, apa dia katakan? Biarlah sekarang apa? Ini sama-sama mengolok Bapak Ibu. Jika ia Mesias, orang yang dipilih itu, dia harus selamatkan dirinya. Banyak orang percaya dia hanya tahu janji, tapi nggak masuk dalam penggenapan. Yesus sadar bahwa setiap persoalan yang terjadi, proses yang Tuhan izinkan terjadi, dia tahu bahwa itu adalah untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Orang Mesir, orang Israel udah dijelaskan sama Musa, Tuhan mau bawa engkau ke satu negeri yang dimana di negeri itu madu dan susu melimpah. Mereka dengar itu janji. Tapi waktu mereka melihat di depan laut gunung dan di belakang mereka tentara Mesir, mereka berkata, kami sudah enak jadi budak. Mengapa kau mengganggu kami? Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Kita ini hanya melihat sebatas tembok di jauh, tapi Tuhan melihat bukan hanya tembok ini, seluruh Jakarta Utara ini. Tuhan bisa tahu apa dan di mana dan ada apa di depan. Ada amin. Saya mau bilang kepada Bapak, memori yang membandingkan keadaan dulu dan sekarang, ini tolong diperhatikan. Coba aku nggak buat yang baik itu ya. Coba dulu begini, membanding-bandingkan dulu. Masa dulu dan masa sekarang, dengar baik. Sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, untuk supaya jiwa, roh, dan tubuhmu tunduk kepada kebenaran. Amin. Ada amin. Kita bilang, iya, Roh Kudus ada dalam diriku.
Tapi waktu jiwa kita tertekan, jiwa kita yang mengendalikan roh kita itu. Bebaskan rohmu Bapak Ibu. Ada sukacita. Ada sukacita. Bilang sama-sama, bebaskan rohmu. Amin. Tuhan ingatkan saya juga, yang jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala juga. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ini apa maksudnya? Ini bicara tentang seperti menyesali perjalanan ketaatan mengikut Tuhan. Tapi kok masalah yang terjadi atau yang dihadapi, kita seperti menyesali perjalanan ketaatan kita mengikut Tuhan. Padahal itu masih di tengah jalan. Tuhan mau kau taat sampai mati. Amin. Amin. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan ketika dia mati di atas kayu salib. Dia taat sampai mati. Saya mau beritahukan jemaat saya yang glory, apapun keputusanmu untuk kau tertanam di gereja ini, ketika kau begitu banyak mengalami proses, Tuhan mau kau tetap taat dan mau tertanam di tempat ini. Ada sukacita. Ada sukacita. Apa itu? Nggak usah. Kalaupun ada orang-orang seperti itu, sudahlah, berdoa saja. Memang ada orang ditentukan untuk jadi saleh, ada juga orang ditentukan untuk menyalibkan daging kita. Haleluya. Dan saya teringat begini, di ayat di Yesaya, coba perhatikan ya. Saya mau ajak sekali lagi, kita mau benar-benar mentajamkan dulu ini. Bagaimana supaya jalan-jalan di padang gurun itu, saya 43 tadi. Ya, saya rindu untuk kita mempertajam ini. Ada satu arahan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 ya. Lihat. Apa dia bilang? Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang apa? Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya mendapat satu rema. Lihat, kata Tuhan oleh Nabi Yesaya. Lihat. Saya tiba-tiba dapat satu rema. Coba kita baca Kisah Para Rasul. Saya dapat satu ilham dari Tuhan. Kok Tuhan suruh lihat? Orang bagaimana bisa mau melihat keadaan yang di alam roh menjadi alam nyata kalau mata jasmani ini nggak dibaharui, kalau nggak hati yang lama ini dibaharui, kalau nggak pikiran ini dibaharui? Yang sudah saya katakan amin. Nggak bisa kita bisa melihat. Nah, bagaimana ini? Ini Kisah Para Rasul. Tiba-tiba saya dapat satu pengertian begini. Kisah Para Rasul 3 ayat 4 dan 6. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. 3, 2, 1. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak daripadaku, tetapi apa yang kupunyai, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya tiba-tiba mendapat satu rema yang dari sorga. Tuhan bilang melalui Nabi, lihat, sesuatu yang baru telah tumbuh, belumkah kau mengetahuinya? Sering sekali Tuhan bilang kepada kita melalui umatnya, melalui hamba-hambanya di tempat ini, aku memulihkan engkau, aku memberkati engkau, aku mengembalikan apa yang hilang. Tapi ketika kita selesai berdoa, ketika kita selesai beribadah, kita membuka mata kita melihat karena yang berubah Tuhan. Karena yang berubah Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ternyata Tuhan kasih tahu saya, Petrus pernah gagal. Tapi waktu ada orang lumpuh, Petrus bilang begini, lihat kami. Hidupnya adalah suratan Kristus. Ketika dia berbalik, dia menyesali perbuatannya. Dia nggak hidup lagi dengan pola lama. Dia nggak hidup lagi dengan memori, pikiran-pikiran yang lalu, cara-cara yang lalu. Dia tidak lagi punya perasaan yang lalu.
Dia sudah menyadari bahwa dia adalah umat pilihan dan panggilan Tuhan. Ketika dia dibaharui, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, ketika dia dipimpin Roh Kudus, dia bilang kepada orang lumpuh, lihat aku. Dia bisa bilang kepada orang lumpuh, lihat aku. Artinya apa? Dia diubah, pikirannya diubah, keputusannya sekali Yesus tetap Yesus. Dan dia berkata kepada orang lumpuh, emas dan perak aku gak punya, di dalam nama Yesus berjalan. Dengar baik, orang yang diubah dan berbuah, perkataannya penuh kuasa. Amin. Amin. Tuhan bilang, lihat, bukan tidakkah kau mengetahui padang gurun itu telah tumbuh tunas yang baru? Tuhan mau bilang sama kita hari ini, biar dunia melihat bahwa hidupmu adalah orang yang diubah dan berbuah. Sign and glory. Haleluya. Haleluya. Sign and glory itu bisa terus digenapi ketika setiap hari, setiap waktu kita mau berubah dan berbuah. Ada sukacita. Ada sukacita. Sekarang coba kita belajar lagi. Lihat, kata Rasul Petrus, ya, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Rasul Petrus ketika diubah dan berbuah dan dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin, Rasul Petrus gak kasih yang dia minta, tapi Rasul Petrus kasih yang tidak terbatas. Kau puas dengan 100.000, tapi roh yang ada di dalam diriku ini gak puas. Aku mau kasih engkau yang tak terbatas itu, yaitu keselamatan. Waktu hidupmu diubah dan berubah, waktu hidupmu diubah dan berbuah, dengar baik, engkau gak lagi melihat orang hanya sebatas relansif sebuah hubungan kerja. Engkau gak melihat pasangan, engkau gak melihat keturunanmu hanya sebatas garis keturunan, tapi engkau melihat mereka harus mengenal keselamatan lebih dari dunia ini. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa rohmu menangkap ini. Saya berdoa rohmu berkobar-kobar menerima ini. Haleluya. Ketika engkau memutuskan Tuhan dalam proses kesakitan, uang terbatas, aku punya pergumulan ini dan itu, Tuhan, tapi aku mau tetap mengambil keputusan, mau terus berubah dan berbuah, maka dengar baik, perangan hatimu, keinginan dan kehendakmu bukan lagi tunduk kepada apa yang kau mau, tapi keinginan dan kehendakmu hanya untuk melakukan yang Bapa kehendaki. Ada sukacita. Sampai sini bisa mengerti? Sampai sini bisa mengerti? Yang terakhir, coba perhatikan, ya. 1 Yohanes 3:14. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Oke, yuk kita baca sama-sama lagi yuk. 3, 2, 1. Kita tahu sudah, katakan sama-sama, sudah berpindah dari dalam, yaitu karena apa? Barang siapa tidak mengasihi. Oke, kita kupas di ayat yang hanya saja. Saya berdoa Bapak Ibu sudah selesai dengan sesama, amin. Sudah selesai dengan sesama, amin. Sudah saya mikirkan sekali lagi yuk. Benar nggak selesai sama sesama? Tadi bilang-bilang pindah, rupanya nggak pindah, ya kan? Perhatikan baik. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari apa? Dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian. Kita sudah pindah dari gelap kepada terang. Waktu sudah pindah, Tuhan mau kebiasaanmu, karaktermu, rohmu, jiwamu itu nggak boleh lagi di Mesir. Engkau harus tunduk apapun yang ada terjadi di sini. Proses yang Tuhan izinkan, engkau harus mau dikendalikan oleh Firman. Engkau harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada sukacita. Sekalipun kau bilang, Tuhan, gak kuat, gak apa-apa.
tapi engkau melihat dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Kita sudah berpindah. Saya tiba-tiba teringat Bapak Ibu. Istri Lot tahu? Lukas 17:32, bisa multimedia? Terakhir, benar-benar terakhir Bapak. Lukas 17:32. Pernah dengar cerita ini? Yuk, singkat. 3, 2, 1. Ingatlah. Ayo, apa yang Bapak Ibu ingat kalau istri Lot? Berzina dia. Apa yang Bapak Ibu bilang? Satu-satu lah. Orang muda tahu ini? Tahu? Ingatlah istri Lot. Kenapa Tuhan tulis ini? Lihat ke belakang, Bobby, udahlah cepatlah sedikit, aku nunggu Bobby ini. Ya sabar dong, lagi minum air, lagi nelan. Dengar ini baik. Ingat istri Lot, tubuhnya berpindah. Sodom dan Gomora itu dia dibawa paksa, bahkan didorong sama malaikat itu. Cepat. Tapi perhatikan lihat, keinginan, kehendaknya, cintanya itu di Sodom. Awasi keinginan kehendakmu. Apakah itu sudah tunduk kepada Kristus, atau masih kau bawa dengan berjubahkan agama, atau berbungkus dengan pelayanan? Kurang apa Tuhan? Kirim malaikatnya, cepat. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian 19, itu mereka didorong cepat. Kenapa Tuhan kasih kita contoh istri Lot yang jadi tiang garam? Kok Tuhan tega sih? Kenapa Tuhan izinkan istri Lot jadi tiang garam? Makanya Lot jadi kawin sama itu, jadi incest. Coba itu nggak terjadi, kan nggak jadi dosa Pak. Nah, ini ketidaktaatan dan pemberontakan kalau tidak ditanggulangi itu akan berbuah maut. Jangan pernah sepele untuk kau tidak menyelesaikan apa yang belum selesai di masa lalu. Itu perlu yang namanya pemuridan. Saya pernah dengar Bang Sedang Bela terus berkhotbah tentang dasar-dasar. Itu yang disebut dengan pemuridan. Kata murid, bahasa Inggrisnya disciple. Disciple itu artinya disiplin. Kalau kita sepakat kita mau dimuridkan, belajar disiplin. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana respon kita itu mendengar firman. Ini penting. Karena waktu kita meresponi harus sama. Waktu kita menerima pesan dari Tuhan, waktu kita ada di dalam hadirat dan kita kembali kepada aktivitas kita di dunia ini, harusnya transparan, sama. Amin. Waktu kita dalam hadirat, yes, oh makin steady redah antar kaya tak kalah. Waktu kau di pekerjaanmu, waktu kau di rumahmu, waktu kau dimanapun aktivitasmu, rohmu itu harus berkobar. Haleluya, haleluya. Waktu kau terus mengizinkan Roh Kudus berkobar di dalam dirimu, maka jiwamu dan akal budimu, telingamu akan mendengar bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, hidupmu milik Kristus. Amin, amin. Ya, saya sepakat. Ketika Roh berkobar, gak hanya berbahasa roh, tapi mulai memperkatakan dan mendeklarasi setiap perkataan-perkataan Tuhan. Oh, kau setiap kali kau berjalan, kau setiap kali ketemu orang yang ada di dalam mulutmu dan di pikiranmu dan di hatimu, bagaimana dia bisa mengenal Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin.
Kalau kita masih terjebak, "Oh, nanti dia nggak teman aku." Iya kan Karen? Nanti dia nggak mau teman aku. Aku semua sudah nyaman dengan teman ini. Nanti kalau kalau aku ceritakan tentang Yesus, besok dia nggak mau teman dengan aku lagi. Tuhan bilang, apa yang kau takutkan itu yang menimpa. Percayalah, kalau kau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan melayani engkau, akan menyenangkan hatimu. Ingat istrimu, dengar baik, di mana hartamu berada. Makasih Bu. Di mana hartamu berada, di mana? Di situ. Nah, sekarang nggak harta. Di mana handphonemu berada, di situ hatimu berada. Nih, semua di sini ada. Alat pembayaran, KTP, semua di sini. Kalau ini nggak dibawa, mati dia. Tapi kalau suami istri anaknya nggak dibawa, biasa aja dia. Ini tanda-tanda akhir zaman. Manusia lebih menyukai diri sendiri. Dengar baik, istri Lot jadi tiang darah. Kita Saint and Glory ada rema besar di gereja ini. Bapak Ibu sudah dengar dari gembala apa yang Tuhan mau kerjakan di gereja kita ini. Yuk, jangan sekedar tahu janji, kita mau masuk dalam penggenapan. Boleh saya kasih tahu satu lagi, orang yang tahu janji tapi nggak masuk penggenapan. Orang Yahudi tahu nggak tentang pencurahan Roh Kudus? Kisah Para Rasul atau Yoel pasal yang kedua, bahwa pada hari-hari terakhir akan tercurah Roh. Anakmu, orang tua, siapa saja bernubuat, bermimpi dan mendapat penglihatan. Betul kan? Tetapi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka cuma jadi penonton. Dari bangsa-bangsa datang di Yerusalem. Bangsa-bangsa mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka menceritakan kebesaran Tuhan dengan bahasa mereka. Tapi orang Yahudi cuma menonton, bahkan menilai atau menghakimi, ini orang mabuk. Saya mau beritahu, kenapa itu bisa terjadi? Tubuhnya berpindah dari gelap kepada terang, tapi hati dan pikirannya dan rohnya tidak tunduk kepada firman. Haleluya. Bisa paham? Jangan ingat-ingat yang dahulu, jangan ingat-ingat yang zaman purbakala. Yang perlu kita cuma ingat satu hal, hidup harus berubah, hidup harus berbuah. Yang sudah saya katakan, amin. Untuk berubah gak ada jalan lain, mati daging. Untuk berbuah harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam pemuridan. Ada sukacita. Saya melihat bahwa ini gereja sedang diperkaya dengan pengenalan akan Tuhan. Saya berdoa kita semua dari anak sekolah minggu sampai orang tua, tahun ini gak hanya sekedar, oh aku pernah dengar janji itu, tapi kita di akhir tahun nanti, aku mengalaminya. Amin. Berikan kemuliaan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ketika kita menghirup nafas, kita ingat kebaikan Tuhan. Tahu lagu ini kan? Bahasa Indonesia aja lah. Kalau bahasa Inggris nanti kita gini. Cuman Bang Sinambela sama si Karen yang bisa nyanyi. Saya pun cuma gini. Dengar ini, Bang Tony, Tuhan mau kau kuat.
Semangat. Masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak pernah hilang. Engkau adalah orang yang akan masuk dalam penggenapan janji itu. Amin. Karen juga harus percaya bahwa masa depan sungguh ada. Rohmu harus berkobar-kobar Karen. Karen, masa mudamu biar ikutin rencana Tuhan. Kau punya mimpi dari Tuhan, tapi kau terbatas. Dan kau perlu izinkan yang tak terbatas intervensi hidup, supaya kau ditarik kepada yang tak terbatas itu. Wadahmu terlalu kecil nak kata Tuhan. Engkau perlu dirombak ulang dalam hadirat, supaya yang tak terbatas itu mengalir deras dalam diri. Haleluya. Ya kan? Tolong berkati kan Abang Kakak, Pak Gembala, Ibu Gembala tempat ini. Roh Tuhan ada pada Abang Kakak. Saya melihat saya masuk yang kedua kali, saya melihat seperti ada bulu-bulu yang berjalan. Saya bilang, Tuhan ini apa? Ini adalah perkataan yang siapapun yang duduk di ruangan ini akan menempel perkataan itu. Akan mereka ingat perkataan Tuhan ini. Saya sebut semua pakai ini. Kita akan pujian dari awal. Cinta kau, rahmatmu nyata bagi hidupku, di dalam tanganmu, setiap kali kebaikanmu. Sekali lagi, ku cinta kau. Ku cinta kau. Rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Kebaikan Tuhan, sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi. Bapak Ibu, biarlah setiap napas kita, saat kita menarik napas kita, yang kita ingat cuma satu, betapa baiknya Tuhan buat hidup kita. Karena begitu besar kasih Bapa ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan puji dari awal sudah Bapak Gembala untuk berdoa firman Tuhan. Puji Tuhan. Sampai
indahnya perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Karena anugerah-Mu Tuhan, Kau izinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Bukan dengan maksud untuk membinasakan, tapi maksud-Mu supaya menggenapi apa yang Kau inginkan terjadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sekalipun daging kami habis, tapi yang Kau temukan dalam hidup kami, roh kami tetap bernyala-nyala. Amin. Sehingga kekuatan kami bukan maunya kami lagi, tapi kekuatan kami, seperti Yesus berkata, kehendak-Mulah yang jadi. Ketika Yesus di Getsemani malam hari itu, Dia berjuang antara kehendak Bapa dan kedagingan. Secara manusia, Dia menjerit ketakutan dengan apa yang akan ditimpakan kepadanya. Demikian juga dengan kami. Kadang-kala kami juga takut dengan kehidupan realita nyata dalam hidup kami. Ada banyak ketakutan, ada banyak tekanan, ada banyak masalah yang sedang kami hadapi. Tapi kami mau hidup kami berserah seperti Yesus Kristus yang mengajarkan kami. Kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu daripada, tapi bukan kehendak-Ku yang jadi, jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Waktu Yesus berserah, ada kekuatan yang baru dalam diri kemanusiaan Yesus. Malaikat datang memberikan kekuatan. Siapapun saudara dan saya yang sedang diizinkan Tuhan menghadapi goncangan, menghadapi tekanan, dengarin baik-baik. Rancangan Bapa terhadap dirimu bukan rancangan kecelakaan, tapi Dia datang memberi hidup dan hidup dalam bagianku, kata Tuhan, selaraskan dirimu. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan lagi dalam setiap kehidupan, sama seperti perempuan 12 tahun berdarah itu, dia sudah berusaha dengan kekuatannya, dengan kemampuan yang ada pada dirinya, bahkan hartanya pun habis. Tetapi dia dengar ada seseorang yang diutus Bapa datang ke tengah dunia ini. Firman yang menjadi manusia. Mari yang semua punya masalah, angkat tangan. Seperti perempuan 12 tahun berdarah itu berkata, asal terjamah, asal terjamah, asal terjamah. Jamalah jubah Yesus, Dia ada di sini, saudara. Jamalah jubahnya. Yeah.
urapan yang segar selalu mengalir dalam kehidupanmu. Seperti Yesaya berkata, aku sedang memegang engkau dengan tangan kananku. Demikianlah juga Tuhan memegang hamba-Mu ini bersama istri dan ketiga anaknya, untuk bungkus dengan darah-Mu supaya hidupnya menyelaraskan diri dengan Tuhan Kristus sepenuh hidupnya, dan terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Indonesia dan glory Cempaka semakin diperkaya Tuhan. Ini semakin cepat Tuhan. Putra dan Roh Kudus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama kata. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Kita percaya pada siang hari ini kita semua yang ada di tempat ini semua terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Oleh sebab itu kami menyapa untuk jemaat Tuhan, adakah yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan jemaat YBI Shine and Glory di tempat ini? Kalau ada boleh berdiri di tempatnya. Ada? Dari depan sampai di belakang. Jemaat yang sama, haleluya. Yang sudah ketemu sampai di belakang. Kita tetap berdoa agar supaya jiwa-jiwa yang baru terus berdatangan di tempat ini. Haleluya. Dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran-Nya Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, untuk apa yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kami, usaha kami, mata pencarian kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan selalu adakan bagi kami. Dan kami percaya apa yang kami miliki semua datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami, memberkati setiap hati-hati kami. Kami boleh memberi dengan sukacita, dan kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan dengan ketulusan hati, Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi penuh dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Gunung batu, Tuhan juga
kita akan mendengarkan warta jemaat untuk sepekan. Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan gereja. Tapi sebelumnya Gembala Pengerja dan Jemaat GBI Saint Glory mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Obi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, malam pujian dan doa diadakan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 19.30. Sekali lagi, di tempat ini GBI Saint Glory malam pujian dan doa diadakan hari Rabu 16 Agustus 2023 jam 19.30. Doa pagi di tempat ini diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30. Kami juga mengundang para jemaat yang ingin hadir ya untuk bergabung di doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30. Fellowship Family Youth diadakan setiap hari Sabtu jam 14.30. Latihan tamborin setelah FF Youth, dan setelah ibadah hari ini ada latihan musik. Seperti biasa, minggu depan di tempat ibadah di tempat ini hanya satu kali ibadah. Untuk minggu depan ibadah jam 9 pagi, pembicaranya Ibu Yohana. Dalam rangka pencarian dana untuk kas youth, kami dari youth setiap ibadah berjualan makanan dan minuman. Ada makanan dan minuman, ada sepatu skate, ya silakan bagi jemaat yang mau untuk youth ya, dana youth ya Kak Lina. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat sekarang ini. Begitupun juga Tuhan Yesus, di tempat ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biar ibadah di tempat ini semuanya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga firman yang telah disampaikan oleh hamba Bapa, yang mengingatkan kami untuk kami tidak mengingat-ingat masa lalu, tapi biarlah kami mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang tetap kuat, yang tetap setia dan taat kepadamu Bapa. Sehingga Tuhan, Bapak jemaat-jemaat GBI Saint Glory tempat ini juga menjadi tempat tetap kami menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku, tidak hanya pendengar tapi juga pelaku firman, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Obi ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman. Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih dan lebih, menjadi hamba-Mu yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Pengurapannya daripada hikmat yang dari-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Bapak, istri, anaknya, keluarga besarnya Bapak. Bapak yang Tuhan memberkati, Bapak yang baik, sehingga dimanapun hamba-Mu yang melayani Tuhan, Tuhan pakai terus, dan banyak jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu selalu ada buat hamba-Mu ini Bapak Pendeta Obi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Fernando Tuhan, menjadi gembala yang GBI Saint Glory. Tuhan terus pakai hamba ini lebih dan lebih, menjadi gembala GBI Saint Glory yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kesehatan yang terbaik, berkat yang melimpah Tuhan berikan buat hamba ini Bapak. Berkati juga Ibu Yuni Tuhan, anaknya Karen, keluarga besar, keluarga daripada hamba ini Bapak. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus yang baik. Kesehatan yang terbaik juga Tuhan berikan buat hamba-Mu ini Bapak. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Hamba-Mu ini terus dipakai Tuhan dahsyat dan
luar biasa. Kami percaya pengurapan yang baru, hikmat yang daripada terus turun atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Fernando. Terima kasih Bapak, kami serahkan gembala kami di dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan, Tuhan di tempat ini, lebih Tuhan worship leader, singer, pemain musik yang sudah melayani pada hari ini. Biarlah mereka juga menjadi hamba-Mu yang setia, yang taat di dalam Tuhan, sehingga dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan pakai mereka, sehingga melalui hidup mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Mereka boleh menjadi tim-tim musik yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Begitupun juga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, baik diakonis, pendeta, syafaat, guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Mari Bapak tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tetap taat dan setia, yang mengerti kehendak Tuhan Bapak. Walaupun mungkin Tuhan masalah dan tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, melalui firman-Mu yang pada pagi hari ini, biar kami tetap mengasihi Tuhan ya Bapak. Kami tidak ingat persoalan kami, karena kami punya Yesus yang mampu memulihkan, yang mampu memberikan kami jalan keluar, dan sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, karena Tuhan Allah yang baik, Allah yang setia, yang mampu mengubah dan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelayan Tuhan yang tetap setia, yang taat kepadamu, yang mengerti kehendak-Mu, sehingga hidup kami jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapak, kalau Tuhan sudah percayakan kami sebagai pelayan Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak Tuhan. Masalah boleh datang, tapi kalau kami dekat dengan Tuhan, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan buat pelayan Tuhan di tempat ini. Begitupun juga jemaat-jemaat Tuhan di Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami satu hal yang kami percaya dan yakin, Tuhan memberkati jemaat-jemaat GBI St. Glory di tempat ini. Biar mereka juga boleh menjadi jemaat yang kuat, yang militan, lewati masalah melalui firman pada pagi hari ini. Mereka tetap mencintai-Mu, mereka tetap taat dan setia kepada-Mu, dan mereka tetap mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat-jemaat GBI St. Glory ini. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi jemaat yang tetap setia di dalam Tuhan Bapa, dan mereka juga boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan jemaat-jemaat GBI St. Glory ke dalam tangan-Mu. Kami juga rindu jemaat-jemaat yang mungkin sudah lama tidak beribadah di tempat ini. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan jamah sehingga mereka boleh datang beribadah setiap hari Minggu di tempat ini, yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Bapa yang baik. Tuhan akan mengirim jemaat-jemaat yang sudah lama ke tempat ini ya Tuhan, ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitupun juga Tuhan, berkati juga Tuhan gereja-Mu GBI St. Glory ini Bapa. Tuhan kami percaya Engkau tetap memberkati GBI St. Glory ini Bapa. Apapun yang dibutuhkan gereja-Mu, kami terlalu percaya Tuhan Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Dan kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya, yang menjadi kerinduan kami di tempat ini. Kami percaya waktunya Tuhan akan menjawab semuanya. Tapi biarlah kami bersehati senantiasa Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Tuhan akan datangkan para hartawan donatur ke tempat ini, memberkati gereja-Mu, sehingga GBI St. Glory Tuhan semakin berkembang ke kanan dan ke kiri. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Indonesia aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Indonesia dalam hati-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Satu hal yang kami tahu, rencana-Mu indah untuk bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini, dari mulai Bapak Presiden, dari tingkat tertinggi sampai terendah. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa Indonesia ini, sehingga setiap keputusan, setiap tindakan yang mereka ambil Tuhan membawa perubahan yang baik buat Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia Bapa. Tuhan kami berdoa untuk kaum mayoritas Tuhan, bahwa mereka dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa, sehingga mereka juga Tuhan boleh terselamatkan Bapa. Pemilu juga tahun depan, kami percaya damai sejahtera-Mu turun atas Bapak pemilih tahun depan, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk
pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nyatakan kuasa-Mu dan bukakanlah jalan bagi kami, sehingga ada jalan keluar, ada kelepasan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari yang kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Bapa di surga. Tuhan mengasihi kau. Dia menyinari kau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau sukacita damai sejahtera. Sebab itu pulanglah, terimalah semua yang sempurna, semua yang terbaik yang Bapa sudah berikan dalam firman-Nya untuk saudara dan saya. Dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara sekarang, bahkan sampai saat pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang berbahagia bersukacita sama-sama katakan amin.